warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta Mega Medita dari Ilmu Komunikasi 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengantar mengenai pengertian budaya dan pemimpin, di mana dua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda pengertiannya, namun saling keterkaitan. Yang kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga membutuhkan seseorang untuk memberikan keputusan maupun mengarahkan. Itulah biasa disebut seorang pemimpin. Nah, pengertian pemimpin dan budaya merupakan hal yang berbeda yang dapat kita analogikan seperti dua sisi mata uang, di mana satu sisi lainnya itu saling memiliki nilai. Seperti dua hal, yang pertama itu adalah pemimpin berasal dari budaya dan budaya berasal dari pemimpin-pemimpin. Terima kasih. Pemimpin menurut Dr. Phil Astri Susanto adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap sekelompok orang banyak. Pemimpin adalah seseorang yang menjalankan kegiatan kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut P. Jalaripai dalam bukunya adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dari juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerjasama untuk mencapai tujuan kelompok. Gaya kepemimpinan adalah cara atau strategi yang dilakukan oleh pemimpin dalam menjalankan tugasnya dalam memimpin dan mempengaruhi anggota kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Halo, perkenalkan saya Rizka Mutia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi kepemimpinan ini ada dua dimensi. Yang pertama yaitu direction, yaitu berkenaan dengan fungsi seorang pemimpin dalam mengarahkan bawahannya bagaimana ia menjalankan tugasnya. Nah, yang kedua yaitu fungsi support, yaitu dukungan dari bawahan terhadap pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih. Dalam kepemimpinan otoriter, kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan. Pengambilan keputusan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin dan komunikasi yang berlangsung hanya satu arah. Dalam kepemimpinan partisipatif dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang spasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Komunikasi pun berlangsung secara dua arah. Untuk rapat hari ini saya yang menghandle. Jadi menurut manajer kita, proyek penjualan di bulan depan itu akan diserahkan kepada saudari Fitri Maya. Indikator kepemimpinan. Menurut Chapman, ada 5 indikator kepemimpinan. Yang pertama yaitu cara berkomunikasi. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik supaya pemimpin itu bisa memberikan informasi yang jelas dan lancar kepada para anggota organisasi. Yang kedua yaitu pemberian motivasi. Selain harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, pemimpin harus memberikan dorongan-dorongan dan motivasi kepada para anggota organisasi, baik itu motivasi secara finansial maupun secara non-finansial. Yang ketiga, kemampuan memimpin. Kemampuan memimpin ini bisa dilihat dari gaya kepemimpinan, cara menyelesaikan masalah, dan ketercapaian dari tujuan organisasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus memperhatikan fakta dan peraturan yang berlaku di dalam organisasi, supaya keputusan yang diambil itu bisa memberikan motivasi dan meningkatkan produktivitas kinerja para anggota organisasi. Yang terakhir yaitu kekuasaan yang positif. Setiap pemimpin dalam memimpin organisasi itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Tetapi hal utama yang harus dicapai yaitu memberikan rasa aman dan nyaman supaya para anggota organisasi bisa bekerja dengan baik dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi, di mana budaya adalah suatu perilaku konvensional yang berlaku di masyarakat
dan merupakan kesatuan nilai dan asumsi yang dipegang oleh suatu masyarakat. Setelah mengetahui arti dari budaya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi, di mana budaya organisasi adalah suatu himpunan kepercayaan, nilai, dan harapan yang dianut oleh suatu anggota organisasi dan menjadi tradisi ke generasi berikutnya. Halo teman-teman, saya Deka Sanita. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi budaya organisasi, di mana fungsi budaya organisasi menurut Siagian itu terdapat 5 fungsi. Yang pertama yaitu penentu batas-batas perilaku, artinya menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan tidak benar dilakukan di dalam suatu organisasi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pembentuk komitmen, di mana kita menumbuhkan komitmen bahwa kepentingan bersama itu berada di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok sendiri. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi untuk menumbuhkan jati diri dan rasa memiliki para anggotanya terhadap organisasinya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi untuk tali pengikat antara seluruh anggota organisasi. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi sebagai mekanisme ataupun sebagai kontrol untuk para anggotanya di dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Nah, di sini ada faktor-faktor budaya organisasi menurut seorang ilmuwan, dia ilmuwan bernama Petzl. Dia mengatakan bahwa faktor-faktor budaya organisasi yang mengaruhi budaya organisasi tersebut itu dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan adalah dipengaruhi oleh 3 hal. Nah, ada 3 hal di sini yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah pola-pola yang dipandu oleh norma. Yang kedua adalah nilai-nilai, dan yang ketiga adalah kepercayaan yang ada dalam diri individu itu masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Romanzah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dan indikator dari budaya organisasi. Yang pertama itu karakteristik budaya organisasi. Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi tahun 2007 menjelaskan ada 7 karakteristik dari budaya organisasi. Yang pertama itu adalah inovasi dan keberanian dalam mengambil risiko. Yang kedua adalah perhatian terhadap hal-hal yang detail. Yang ketiga adalah berorientasi pada tim. Yang keempat adalah berorientasi kepada hasil. Dan yang kelima adalah berorientasi kepada manusia. Yang keenam itu adalah agresivitas. Dan yang ketujuh adalah stabilitas. Selanjutnya adalah indikator di dalam organisasi. Oke, ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam indikator kebudayaan suatu organisasi. Yang pertama itu adalah ketanggapan, yang kedua itu adalah dorongan, yang ketiga itu adalah kepemimpinan, yang keempat adalah keramahan, dan yang kelima adalah kemampuan. Anda sudah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Maka saya akan menyimpulkan bahwa suatu organisasi yang akan bertahan di masa depan adalah organisasi yang memiliki budaya perusahaan atau budaya organisasi yang kuat. Maka dari itu diperlukan seorang pemimpin yang baik dalam mengajarkan bawahannya, dalam membimbing bawahannya agar bawahannya tersebut memiliki budaya organisasi yang baik.